Yanti sudah bekerja di Bandara Jakarta selama hampir 5 tahun. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu terminal. Setiap hari, dia menghabiskan waktu membersihkan berbagai area di bandara, termasuk toilet, ruang tunggu, dan area check-in. Suatu malam, ketika dia sedang bekerja shift malam, sesuatu yang aneh terjadi. Malam itu, Yanti sedang membersihkan ruang tunggu. Bandara sudah mulai sepi, dan hanya ada beberapa penumpang yang menunggu penerbangan tengah malam. Tiba-tiba, Yanti melihat seorang pria tua duduk sendirian di pojok ruang tunggu. Wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong. Yanti merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia mencoba untuk tidak memikirkannya dan melanjutkan pekerjaannya. Saat Yanti selesai membersihkan, dia melihat pria itu masih duduk di sana. Merasa khawatir, Yanti mendekati pria itu dan bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Pria itu hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Yanti merasa bulu kuduknya merinding. Dia mencoba untuk bersikap profesional dan menawarkan bantuan lagi, tapi pria itu tetap diam. Yanti memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada petugas keamanan. Ketika petugas keamanan tiba, pria itu sudah tidak ada di tempatnya. Yanti bingung dan merasa tidak enak. Dia yakin telah melihat pria itu beberapa menit yang lalu. Petugas keamanan mencoba meyakinkan Yanti bahwa mungkin pria itu sudah pergi, tapi Yanti merasa ada yang aneh. Keesokan malamnya, Yanti kembali bekerja shift malam. Kali ini, dia ditugaskan untuk membersihkan toilet di terminal yang sama. Saat Yanti sedang membersihkan salah satu toilet, dia mendengar suara aneh. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang menangis pelan. Yanti menghentikan pekerjaannya dan mencoba mencari sumber suara. Dia memeriksa setiap bilik toilet, tapi tidak menemukan siapapun. Suara tangisan itu masih terdengar, dan Yanti merasa semakin takut. Dia mencoba untuk bersikap tenang dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, suara tangisan itu semakin keras dan terdengar semakin dekat. Yanti merasa seperti ada seseorang yang memperhatikannya. Dia memutuskan untuk keluar dari toilet dan melaporkan kejadian ini kepada petugas keamanan. Ketika Yanti menceritakan pengalamannya, petugas keamanan tampak ragu. Mereka memeriksa toilet bersama-sama, tapi tidak menemukan apapun. Yanti merasa tidak nyaman dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di bandara ini. Beberapa minggu kemudian, kejadian aneh lainnya terjadi. Salah satu rekan kerja Yanti, seorang petugas kebersihan bernama Dedi, meninggal dunia dalam kecelakaan. Semua orang di bandara sangat sedih dengan kepergiannya. Yanti merasa kehilangan karena Dedi adalah teman baiknya. Suatu malam, saat Yanti sedang bekerja di area check-in, dia melihat seseorang yang mirip dengan Dedi. Orang itu berjalan melewati area check-in dengan langkah lambat. Yanti merasa jantungnya berdebar kencang. Dia yakin itu adalah Dedi, tapi bagaimana mungkin? Yanti mencoba untuk mengikuti orang itu, tapi dia menghilang di keramaian. Yanti merasa sangat ketakutan. Dia mulai bertanya-tanya, apakah semua kejadian aneh ini ada hubungannya dengan kematian Dedi? Yanti memutuskan untuk berbicara dengan teman-temannya tentang pengalamannya. Beberapa teman Yanti juga mengaku telah mengalami kejadian aneh di bandara. Mereka mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan, dan merasa seperti ada yang memperhatikan mereka. Yanti dan beberapa temannya memutuskan untuk mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi di bandara. Mereka mulai bertanya-tanya kepada petugas keamanan, staf bandara, dan beberapa penumpang. Mereka mendengar cerita tentang kejadian supranatural yang telah terjadi di bandara selama bertahun-tahun. Beberapa orang percaya bahwa bandara dibangun di atas tanah yang angker. Ada juga yang mengatakan bahwa beberapa kejadian tragis telah terjadi di bandara ini, seperti kecelakaan pesawat dan kematian penumpang. Semua cerita ini membuat Yanti merasa semakin takut. Yanti tahu bahwa dia harus menghadapi ketakutannya. Dia tidak bisa terus bekerja di bandara dengan perasaan tidak nyaman setiap hari. Suatu malam,
Yanti pergi ke ruang tunggu tempat dia melihat pria tua itu, toilet di mana dia mendengar suara tangisan, dan area check-in di mana dia melihat Dedi. Yanti mencoba untuk mengatasi ketakutannya dan mencari tanda-tanda apapun yang bisa memberinya petunjuk. Ketika Yanti berada di toilet, dia mendengar suara tangisan lagi. Kali ini dia tidak lari. Dia berdiri di sana dan mencoba untuk berbicara dengan sumber suara. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanya Yanti dengan suara bergetar. Suara tangisan itu berhenti, dan tiba-tiba dia merasa seperti ada seseorang yang menyentuh bahunya. Yanti menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Dia merasa sangat takut, tapi dia tahu bahwa dia harus kuat. Setelah beberapa bulan, Yanti memutuskan untuk meminta bantuan Ustadz untuk melakukan pembersihan dan berdoa untuk ketenangan roh-roh tersebut.